Kita mulai juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, peserta short online training Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Senang sekali pada siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk menjadi moderator dari pemateri yang akan memaparkan berkaitan dengan organizational culture change. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu CV singkat dari pemateri kita siang hari ini. Beliau adalah Dr. Nidya Dudija, SPCMA. Beliau adalah dosen FEB, Prodi MBTI. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Keahlian Strategic Entrepreneurship dan Economic. Pendidikan beliau ditempuh di Yogyakarta, mengambil jurusan psikologi dari S1 sampai S3, dengan mengambil kualifikasi psikologi industri dan organisasi. Riset-riset selama ini yang dilakukan oleh beliau terkait dengan bidang psikologi industri organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen perubahan, dan budaya organisasi. Pada tahun 2012, beliau bergabung dalam tim pengkajian merger 4 institusi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. Dan 2018, beliau mengambil disertasi yang berjudul Metamorfosis Perguruan Tinggi di Indonesia, Perjalanan Rekonstruksi Budaya Organisasi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory yang melibatkan 3 bentuk perubahan perguruan tinggi. Sebelum kita memulai pemaparan dari Ibu Dr. Nidya Dudija, sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi bahwa nanti akan setelah pemaparan kita akan buka sesi tanya jawab. Namun pada saat pemaparan kita mungkin akan tutup chat, jadi silakan Bapak dan Ibu yang akan bertanya mengajukan pertanyaan setelah Bu Nidya nanti sudah selesai memaparkan presentasi beliau. Dan kemudian di ujung acara nanti diharapkan Bapak dan Ibu tidak leave dulu karena kita akan foto bersama. Baik, demikian mungkin Bu Nidya, saya persilakan Ibu untuk memulai pemaparan presentasinya. Kepada Ibu Dr. Nidya Dudija, SPCMA, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Fetty untuk pembukaannya. Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tadi seperti yang sudah diperkenalkan, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Latar belakang saya psikologi industri organisasi, jadi saya nanti di sini akan membahas perubahan budaya organisasi terlebih dari sudut pandang kajian psikologi industri dan organisasi. Saya bergabung di sini di Yayasan Pendidikan Telkom itu sudah dari tahun 2010 ya. Kemudian kami mengalami merge gitu ya, kami merger di tahun 2013. Kemudian penelitian saya juga beberapa terkait dengan resistant to change, kemudian terkait dengan budaya organisasi, terkait juga dengan manajemen perubahan. Jadi di sini mungkin nanti di akhir materi kita akan lebih bisa banyak diskusi ataupun sharing gitu ya terkait fenomena perubahan budaya, khususnya budaya organisasi. Pertama-tama isu-isu terkait budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini sebenarnya topik yang terkadang tidak dianggap penting gitu ya oleh beberapa manajer dan juga para pengelola dan juga para pendiri organisasi. Karena apa? Karena dia sangat soft side. Jadi sisi yang paling paling kecil di organisasi itu adalah budaya organisasi. Ya, jadi kalau sebuah organisasi berubah, proses perubahan budaya itu proses yang paling lama karena sekuensial. Ya, dan prosesnya panjang, longitudinal, membutuhkan proses 10 tahun, 4 tahun, sampai dengan 10 tahun. Ya, jadi biasanya perubahan itu pada sisi-sisi hard side, ya, budaya organisasi kurang begitu diperhatikan. Nah,
isu-isu budaya organisasi yang sering muncul, itu yang pertama, apakah sebuah organisasi pasti memiliki budaya? Kira-kira ada nggak organisasi yang tidak punya budaya? Kemudian, apa pentingnya budaya pada organisasi? Jadi, seberapa urgent? Apakah benar budaya itu bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, membuat tim menjadi lebih kohesif, itu benar atau tidak? Kemudian, apabila organisasi berubah, apakah budaya pasti berubah? Gitu ya. Kadang kita ngelihat sebuah organisasi berubah, tapi kenapa cara kerjanya masih sama? Ya, warna gedungnya berubah, tampilan fisiknya berubah, tapi kenapa orangnya masih belum move on perilakunya dari budaya-budaya lama? Apakah ada perubahan organisasi yang tidak diikutin dengan perubahan budaya? Kemudian bagaimana cara atau proses terbentuknya budaya organisasi ya, karena prosesnya sangat panjang, lama, sekuensial gitu ya, longitudinal. Kira-kira bagaimana sih proses terbentuknya budaya? Apakah dengan dari atasan terus turun ke bawah pasti budaya langsung bisa diterapkan atau seperti apa? Kemudian, mengapa sulit mengubah budaya? Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini ya. Jadi, saat ini kita lihat fenomena budaya masyarakat Indonesia, disiplin untuk PSBB aja itu sulit sekali gitu ya. Nah, bagaimana dengan di organisasi? Kenapa sih kita susah mengubah budaya? Kemudian, bagaimana strategi perubahan budaya organisasi? Jadi, hakikatnya perubahan budaya organisasi yang berubah itu kan sebenarnya orang yang di dalamnya. Nah, bagaimana cara kita mengubah strategi, mengubah budaya orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian apa dampak perubahan budaya bagi individu? Ya, karena bila kita bicara perubahan budaya, kita di sini bicara individu dalam entitas kelompok. Ya, jadi apa dampaknya kira-kira? Nah, kemudian selanjutnya, sebelum kita membahas kajian budaya organisasi lebih lanjut, kajian budaya itu tidak bisa kita lepaskan dari domain antropologi. Karena antropologi itu memiliki konsep domain utama yang membahas terkait budaya. Bahkan teori budaya organisasi sendiri itu berkembang dari ilmu antropologi. Jadi apabila kita mempelajari budaya, budaya di sini bukan tidak fokus pada individu, tapi lebih mengkaji pada kelompok. Jadi seperti menurut pendapat Jokeno itu seorang antropologi, organisasi tanpa budaya itu tidak disebut sebagai organisasi. Dan sekumpulan orang tanpa budaya itu bukan organisasi. Jadi dia hanya kumpulan individu saja. Ya, itulah urgentnya budaya. Kemudian apabila kita merujuk dari penelitiannya Hofstede ya, kalau kita merujuk dari penelitiannya Hofstede itu melakukan penelitian IBM ya. Awalnya Hofstede tidak mau mengukur terkait budaya nasional, tapi dia melakukan penelitian di 40 negara, kemudian menggunakan metode survei. Respondennya ada sekitar 117.000 orang. Di situ ternyata ditemukan work related values ya. Tadinya dia mau meneliti terkait nilai-nilai kerja. Hasilnya ternyata nilai-nilai kerja perusahaan IBM antar satu negara dengan negara lain itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh budaya nasional. Ya, jadi itulah kenapa budaya nasional ini punya peranan penting membentuk budaya organisasi. Jadi orang yang berada pada satu kelompok masyarakat itu pasti memiliki budaya masyarakat tersebut. Ya, begitu dia bergabung lagi dengan kelompok masyarakat yang lain, dia juga memiliki budaya masyarakat tersebut. Jadi bisa dibayangkan, satu orang yang tergabung dalam beberapa kelompok masyarakat, dia pasti memiliki beberapa kelompok budaya yang ini saling beririsan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya alkulturasi budaya ya, salah satunya misalnya contohnya ini dari Korea. Ya, kalau kita lihat sejarah pasca Perang Dunia Kedua, ya, Amerika sebagai negara penguasa adidaya ya, karena Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Kemudian pasca perang tersebut Amerika melakukan transfer gaya hidup, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian cara pengelolaan organisasi, cara pengelolaan negara, secara tidak langsung dia mengekspor budaya ya. Bahkan Ritzer menyebutkan, seorang antropolog, dalam satu kasus ada yang disebut dengan McDonaldization of society.
Jadi McDonald itu berhasil mentransfer gaya makan barat ke seluruh dunia. Ya, jadi secara tidak langsung sebenarnya budaya itu sudah ditransfer baik melalui film, melalui makanan, melalui teknologi, musik dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita dilihat di sini, karena sekarang yang lagi hebohnya misalnya tentang drama Korea ya, itu akhirnya membuat belief orang terkait standar kecantikan berubah gitu ya. Standar kecantikan kulit Asia itu ya putih kayak artis-artis Korea gitu ya. Akhirnya muncullah tutorial membuat glass skin gitu ya untuk anak-anak teenagers ya, berlomba-lomba gimana caranya kulitnya seputih mungkin, badannya sekurus mungkin ya. Karena beliefnya tadi sudah bergeser ya. Jadi kalau kita lihat sekarang anak-anak zaman sekarang mungkin jauh lebih hafal lagu-lagunya Blackpink, EXO gitu ya dibandingkan lagu-lagu nasional. Ya, jadi budaya, apabila kita mau mempelajari budaya, kita harus memahami kondisi masyarakatnya karena budaya dan masyarakat itu merupakan satu kesatuan yang tidak kita bisa pisahkan. Kemudian yang berikutnya ini ya yang sekarang memang sedang sangat kita rasakan. Bagaimana coronavirus itu mengubah semua kehidupan kita, mulai dari pendidikan, kemudian ekonomi, kemudian juga pekerjaan, cara kita beribadah gitu ya, yang mungkin biasanya begitu azan kita langsung ke masjid gitu, berlomba-lomba ke masjid, atau mungkin buat orang tua yang subuh sudah bangun menyiapkan sarapan karena anaknya harus berangkat sekolah jam 6 gitu ya. Nah, sekarang sudah tidak ada semuanya ya. Kegiatan itu benar-benar merubah adat kebiasaan yang telah kita bangun puluhan tahun gitu ya, belasan tahun, akhirnya sekarang berubah karena kondisi pandemi. Ya. Jadi kita dipaksa berubah karena adanya dorongan dari luar. Kemudian sekarang orang banyak menyebutnya new normal. Apa sih sebenarnya new normal? Jadi pada dasarnya new normal itu muncul sudah dari dulu gitu ya. Itu karena ada resesi ekonomi, karena ada dampak teknologi, transisi dari kehidupan yang biasa menjadi yang tidak biasa. Nah, yang tidak biasa ini kan baru akan kita lakukan, hal yang baru, makanya disebut new gitu ya. Ada pola kehidupan baru. Tapi kalau hal ini sudah biasa kita lakukan ya, itu tidak akan menjadi new normal lagi. Mungkin nanti di masa sekian puluh tahun ke depan itu akan kita temukan lagi kondisi new normal. Jadi kalau kita lihat sekarang dampak perubahan ini sangat berdampak besar, bukan hanya untuk lingkungan masyarakat ya, apalagi kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini kan pada dasarnya sangat komunal, gitu ya, kemana-mana selalu bersama. Kemudian pengajian bareng, ada kegiatan ronda gitu ya, kemudian ada kegiatan TPA buat anak-anak sekarang semuanya hilang gitu ya, digantikan oleh digital ya, jadi sekolah kita online ya, bekerja kita online, kemudian main gitu ya sama teman gitu juga kita via online ya, jadi semuanya kebiasaan-kebiasaan seperti berjemur, kemudian menggunakan masker, duduk berjauhan, ini kan kondisi-kondisi yang memang tidak biasa kita lakukan, tapi harus kita lakukan karena berada di masa pandemi. Kemudian juga hal ini pada akhirnya akan berdampak kepada perilaku kerja dan juga perilaku bersosialisasi masyarakat. Ya, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C itu masing-masing memiliki pola kebudayaan yang berbeda. Ketika dia bergabung dalam satu organisasi, dia sudah membawa budaya masing-masing. Gitu ya. Jadi masing-masing manusia pada dasarnya sudah memiliki mindset sendiri. Ya, ketika dia bergabung pada sebuah organisasi, dia sudah membawa budaya keluarganya, budaya komunitas motornya mungkin, budaya komunitas organisasi sebagai pengusaha mungkin, budaya dari etniknya, dan itu semua bergabung menjadi satu sebagai anggota organisasi. Nah, bagaimana pola organisasi yang diversity tadi isinya, beberapa orang yang berbeda budaya tadi, akhirnya menjadi satu di dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan budaya dengan lingkungan, Van de Ven di situ menyebutkan ada population ekologi teori dan juga kontingensi teori itu menjadi teori of fit ya. Di sini kontingensi teori itu merupakan perwujudan dari open system teori. Diartikan bahwasannya organisasi ini
tidak imun, organisasi tidak berada pada suatu ruangan yang terisolasi, gitu ya. Jadi sebuah organisasi pada dalam suprasistem dia menjadi bagian yang integral. Dia bagian inti dalam sebuah suprasistem yang sangat besar. Jadi ketika suprasistemnya berubah, mau tidak mau integralnya ini kan harus mengikuti perubahan. Itulah akhirnya muncul teori of fit. Ya, bagaimana caranya sebuah organisasi selalu harus berusaha untuk mencocokkan dan menyesuaikan dengan suprasistem yang ada di sekitarnya. Akhirnya muncullah Miles and Snow itu menjelaskan tentang the dynamics of fit. Di situ ada urutan mulai dari organisasi menjadi misfit sampai dengan tight fit. Jadi disebutkan bahwasannya organisasi yang misfit itu adalah organisasi yang gagal dalam mempertahankan eksistensinya. Apabila organisasi sudah bisa bertahan pada masa krisis, nah dia akan masuk ke minimal fit dan kemudian nanti akan naik lagi ke tight fit apabila dia sudah bisa melewati masa krisis. Ya, banyak contohnya organisasi-organisasi yang gagal, yang tidak bisa survive, misalnya Airy Rooms ya yang terbaru ya tutup, kemudian ada 7-Eleven ya itu juga tidak berhasil dia untuk survival dan juga excellence ya. Sementara kalau organisasi yang berada pada kategori Hall of Fame itu adalah organisasi yang bisa disebut sebagai corporate religion. Jadi dia menjadi acuan dan referensi organisasi lain karena dia berhasil selalu adaptif dan juga adjust dengan lingkungan. Misalnya contohnya Microsoft ya yang dianggap cukup berhasil. Kemudian hubungan budaya dengan lingkungan eksternal dan juga internal. Jadi budaya ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi budaya itu juga harus bersinggungan dengan strategi, dengan sistem di organisasi, dengan struktur, dengan value, yang semuanya itu merupakan representasi dari customer dan juga lingkungan. Jadi budaya itu juga harus disesuaikan. Contoh mau mendirikan perguruan tinggi, ya kita harus melihat gimana acuan dari Ristek-Diktinya, gimana acuan dari permintaan pasarnya, dari analisis pasarnya, itu juga harus sesuai. Kemudian ini hubungan antara budaya masyarakat, kemudian juga budaya organisasi dan perkembangan masyarakat. Ini adalah hubungan yang resiprokal. Jadi apabila kita bicara budaya organisasi, itu tidak bisa budaya organisasi aja. Kita harus bisa melihat bagaimana budaya masyarakat dan juga perkembangan di masyarakat. Misalnya contoh, Telkom University. Telkom University dalam menjalankan bisnis jasa pendidikan, itu tidak bisa lepas dari aturan-aturan Ristek-Dikti, dari BRIN ataupun Ristek-Dikti. Nah, sementara di dalam TELU itu terdiri dari beberapa fakultas, ada 7 fakultas. Salah satunya misalnya FEB, ya. Salah satunya FEB. Nah, budayanya FEB ini bisa jadi mempengaruhi budaya universitas, atau justru universitas itu juga akan mempengaruhi budaya FEB. Jadi bisa seperti itu. Jadi hubungannya sangat hubungan timbal balik antara sub budaya, perkembangan di masyarakat, kemudian antara budaya di masyarakat dan juga budaya organisasi. Nah, di sini keterkaitan antara budaya organisasi dan budaya-budaya lain. Jadi ini mendukung penelitiannya Hofstede tadi bahwasannya masing-masing organisasi itu sangat bergantung pada budaya nasional lain masing-masing negara. Jadi ada budaya nasional, kemudian ada budaya regional, kemudian ada industri, itu adalah sistem makro budaya. Nah, sementara di organisasi itu memiliki budaya company, budaya fungsional, dan juga budaya profesional. Yang masing-masing ini antara makro sistem budaya dengan mikro sistem budaya itu saling berhubungan ataupun saling bersinggungan. Nah, ini keterkaitan antara budaya organisasi dan budaya-budaya lain. Nah, untuk memperdalam bahasan kita, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait budaya organisasi. Nanti akan dimulai dari pengertian budaya, kemudian elemen budaya itu apa saja, proses terbentuknya budaya, proses terbentuknya organisasi, proses terbentuknya budaya organisasi, kemudian proses pembentukan subbudaya,
perubahan budaya organisasi, strategi perubahan, dan juga dampak perubahan budaya. Nah, di sini kita bisa lihat organisasi itu pada dasarnya abstrak dan invisible. Makanya disebut sebagai artificial being. Ya, organisasi itu tidak kelihatan. Yang kelihatan di organisasi adalah entitas sosialnya. Ya, organisasi tanpa entitas sosial ya sudah hanya entitas fisik dan itu bukan organisasi. Ya, contohnya apa misalnya? Kalau kita di Jakarta kita lihat ada Menara Saidah ya. Menara Saidah itu kan kosong ya. Itu dulu adalah sebuah persewaan gitu ya, perkantoran yang disewakan. Tapi karena sudah tidak ada entitas sosial, hanya entitas fisik ya dia bukan organisasi. Ya, Kampung Gajah gitu ya. Entitas fisiknya masih ada. Ya, entitas fisiknya masih ada, masih terlihat gitu ya, wahana-wahana yang terbengkalai. Tapi entitas sosialnya tidak ada, bukan organisasi lagi. Ya, itulah kenapa organisasi itu intangible dan invisible, ya tidak terlihat. Yang terlihat adalah yang bekerja di dalamnya. Ya, sama seperti sekarang kita kondisinya lagi pandemi gitu ya, kantor-kantor kosong, ya tidak terlihat entitas sosialnya. Entitas sosialnya terlihatnya di mana? Di digital gitu ya. Kita bekerja melalui online dan lain sebagainya. Tapi kan masih ada. Ya, organisasinya masih ada, hanya medianya beda gitu ya. Parkirannya sepi, kemudian ruangan-ruangan kosong. Ya. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan organisasi dengan budaya itu juga tadi sudah disebutkan. Jadi sekelompok orang itu hanyalah kumpulan individu jika sekelompok individu itu tidak memiliki budaya. Dan sebaliknya, budaya itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada sekelompok orang. Ya, jadi sekelompok orang tanpa budaya itu cuma kumpulan individu. Ya, jadi seperti itu. Dan pada dasarnya, kalau kita lihat dari organisasi sendiri, dari organisasi ini kan terdiri dari manusia-manusia. Yang manusia-manusia itu pada dasarnya sangat susah di-manage, susah dikoordinasikan, dan susah untuk diarahkan gitu ya. Kenapa manusia itu pada dasarnya susah di-manage? Karena yang pertama, selain sebagai objek, manusia itu juga sebagai subjek ya. Dia bisa memilih berbagai macam alternatif lain yang tidak sesuai dengan dirinya. Ya, misalnya disuruh melakukan pekerjaan A, ya karena dia sebagai subjek dia juga bisa milih saya mau B, gitu ya. Kemudian manusia itu individual differences, ya manusia itu individual differences, punya mindset sendiri, ya makanya susah dikendalikan, susah di manage dan juga susah dikoordinasikan. Kemudian manusia itu juga merupakan makhluk sosial, ya jadi ketika dia berada dalam sebuah organisasi dia pasti akan mencari orang-orang yang culture-nya sama dengan culture-nya. Ya, akhirnya secara tidak langsung dari hubungan-hubungan informal yang terjalin terbentuklah subbudaya-subbudaya. Yang subbudaya ini bisa akhirnya melemahkan budaya inti perusahaan. Yang akhirnya nanti budaya bisa menjadi lemah. Ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan budaya yang terbangun di masing-masing subbudaya tersebut. Nah, itulah kenapa manusia ataupun individu dan karyawan apabila dia dikelola tapi tidak sesuai dengan keinginannya, dia bisa mencari berbagai macam alternatif yang alternatifnya itu justru bisa menghambat jalannya organisasi. Ya, jadi mengelola organisasi itu jauh lebih sulit karena yang dihadapi adalah manusia sebagai individu dan manusia sebagai kelompok. Ya, dibandingkan kita mengelola alat bantu lain ya, karena di sini organisasi adalah instrumen alat bantu yang diciptakan untuk mencapai tujuan. Ya, manusia mulai dari lahir sampai meninggal ya itu selalu berhubungan dengan organisasi. Kita pengen kita pengen menjadi orang yang berpendidikan, kita sekolah, masuk ke organisasi. Kita mau melahirkan, kita ke rumah sakit, masuk ke dalam organisasi. Kita pengen eksis menjadi misalnya pengusaha gitu ya, kita masuk ke asosiasi pengusaha muda misalnya. Ya, jadi organisasi itu sebenarnya adalah alat instrumen untuk mencapai tujuan. Manusia mencapai tujuan karena itu dia membuat sebuah organisasi. Tapi orang-orang yang berada di organisasi itu tidak serta-merta bisa mendukung tujuan karena pada dasarnya dia sudah menjadi anggota di masyarakat lain gitu ya, anggota di organisasi lain sebelum dia tergabung di dalam organisasi tersebut.
Kemudian tadi untuk organisasi ya, kemudian sekarang budaya organisasi itu sebenarnya apa sih? Jadi budaya organisasi itu sendiri mulai berkembang di tahun 1979. Tokoh pertama yang state terkait budaya organisasi yang menggunakan istilah budaya organisasi itu adalah Pettigrew. Ya, jadi definisi budaya yang bermacam-macam di bidang antropologi itu yang pada akhirnya mempengaruhi kenapa definisi budaya organisasi di kajian manajemen, kajian psikologi itu berbeda-beda dan beragam. Ya, karena domain budaya di antropologi pun ternyata beragam, gitu ya. Nah, kalau menurut definisi di sini budaya organisasi itu terdiri dari 3 mazhab. Yang pertama ideational school, itu adalah mazhab dari bidang ilmu antropologi. Bahwasannya budaya itu adalah sesuatu yang dimaknai bersama, dilakukan bersama-sama, kemudian diyakini secara bersama-sama. Sementara adaptionist school itu melihat budaya dari tampilan fisik. Budaya itu terlihat dari seragam. Oh, karena pakai seragam dia berbudaya. Karena kantornya dicat warna merah, merah itu berarti berani, ya berarti dia punya budaya. Jadi yang dilihat adalah fisiknya. Sesuatu yang bisa diamati. Yang paling gampang dilihat dari budaya kan memang artefaknya, ya, karena budaya tadi soft side, ya. Kalau kita sudah pernah mempelajari teori tentang budaya itu hanya bagian terkecil, ya. Di dalam artefak itu ada nilai, ada norma, baru ada asumsi dasar. Dan asumsi dasar itu yang pada dasarnya yang bisa melihat itu adalah pendirinya, ya. Dan itu berupa doktrin, falsafah hidup, dan tidak semua pendiri itu benar-benar membuka apa sih sebenarnya belief-nya ataupun asumsi dasar dari sebuah organisasi. Nah, kemudian Shine di sini muncul di tahun 80-an. Dia menggabungkan antara mazhab ideational school dengan adaptionist school menjadi realist school, bahwasannya budaya itu bukan hanya dari faktor-faktor fisik, tapi juga bisa dilihat dari maknanya, yang dimaknai bersama, di-share, kemudian dijalankan secara bersama-sama. Jadi bukan hanya dari artefak gitu ya, tapi juga dari belief. Kemudian berikutnya, nah ini elemen budaya organisasi. Sama halnya dengan definisinya berbeda, otomatis elemennya juga pasti berbeda. Ada menurut Lokeno, Davis, Hofstede, Shine, Rosu, ya, itu juga berbeda-beda. Menurut Lokeno misalnya budaya itu elemen idealistik dan juga behavioral, ya. Jadi idealistik itu adalah sesuatu yang ideal, asumsi dasar, kemudian meaning, ya, doktrin, falsafah hidup. Sementara behavioral itu perilaku, ya, yel-yel, rights, ya, yang bisa diamati, yang bisa dilihat. Ya, sebenarnya hampir sama, ya, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, budaya itu kan seperti bawang gitu ya, seperti bawang. Bagian terkecilnya itu ada di paling dalam. Jadi asumsi dasarnya itu ada paling dalam. Yang mudah berubah apa? Behavior dan juga artefak. Ya, seperti kulit bawang yang paling gampang dikupas kan yang luarnya. Ya, sama seperti budaya, yang paling gampang berubah itu adalah bagian luarnya. Tapi apakah asumsi dasarnya berubah? Belum tentu. Contoh misalnya kayak sekarang gitu ya, budaya disiplin berlalu lintas, ya. Kalau ada polisi dipakai seat belt-nya, ya. Tapi kalau polisi nggak ada, ya udah dicopot. Ya, itu kan berarti pemaknaan budaya disiplin belum menyentuh asumsi dasar, baru hanya di tataran behavior dan juga artefak. Ya, misalnya juga sekarang kondisi pandemi gitu ya, kita disuruh pakai hand sanitizer, disuruh jangan keluar rumah, kemudian disuruh pakai masker gitu ya, udah pakai aja, tapi pakai masker tapi ngumpul gitu ya, tapi ikut arisan, kemudian ikut keluar belanja ke pasar dan lain sebagainya, ya, berdesak-desakan, ngantri dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak menyentuh asumsi dasar. Lalu berarti kalau kita mau mengubah budaya itu jangan hanya di tataran artefak. Berarti kita harus bisa menyentuh belief-nya, belief dan juga meaning-nya. Nah, contoh ini ya. Sekarang sudah banyak muncul karena saking mungkin ngeyel gitu ya, susah dibilangin ya. Akhirnya sekarang pilih mau tinggal di rumah gitu ya, di rumah saja atau masuk peti mati gitu ya. Karena orang mulai disadarkan bahwasannya ini nggak main-main loh. Kita kena virus corona itu dampaknya kalau kita tidak bisa survive imunnya melawan virus, ya kita meninggal gitu ya. Kalau meninggal tidak
Kalau meninggal kemudian prosesi penguburan dan lain sebagainya itu sebenarnya untuk menginternalisasi belief gitu ya. Jadi biar beliefnya itu berubah. Kalau beliefnya berubah, perilaku relatif menetap ya. Tapi kalau hanya sampai tataran artefak ya sudah ya. Nah, itulah kalau kita mau mengubah budaya ya sentuh bagian beliefnya agar orang berubah. Nah, kemudian bagaimana sih proses terbentuknya organisasi? Karena tadi disebutkan ya, tanpa sekumpulan orang tidak akan ada organisasi. Tidak ada organisasi berarti tidak akan ada budaya. Ya, berarti kan organisasinya harus ada dulu sebelum ada budaya ya. Meskipun dia invisible ya, tidak terlihat, hidden ya. Dan disebut dengan artificial being, tapi dia harus ada dulu organisasinya. Jadi seperti apa sih proses awal terbentuknya organisasi? Nah, organisasi itu terbentuk dimulai dari ide. Ya, kita dimulai dari ide, gagasan. Ketika kita mau memulai bisnis kan kita mulainya dari ide. Kita mulai dari gagasan. Ya, itu disebut dengan courtship, ya, gagasan dan ide tersebut. Nah, ide gagasan itu kita share, ya, bisa ke investor, bisa ke kolega, ya. Ternyata investor dan kolega mematahkan pendapat kita, ya, tidak mungkin membuka usaha itu dan lain sebagainya, tidak mungkin mendirikan organisasi itu, ya. Akhirnya itu akan berdampak kepada si pemilik ide tidak semangat, ya, inisiatifnya turun. Kemudian dia jadi tidak ada dorongan untuk melanjutkan organisasi. Akhirnya turun menjadi affair. Ya, jadi affair itu kondisi organisasi tidak jadi terbentuk ya, organisasi tidak jadi terbentuk atau organisasi mati sebelum lahir. Ya, jadi akhirnya ada kondisi courtship yang lalu menjadi affair. Nah, sementara kalau tahap awal operasionalisasi organisasi itu tahap kelahiran organisasi apabila si pendiri organisasi berhasil ya, dia mendapatkan dukungan, kemudian gagasannya diterima dengan baik ya, kemudian dia juga semangat mendirikan organisasi, dia termotivasi mendirikan organisasi, maka akan lanjut ke tahap infansi. Nah, tahap infansi ini juga bukan terus kemudian si organisasi ini akan bisa selanjutnya berdiri begitu saja ya, tapi dia juga harus berjuang, dia juga harus bisa survive, bisa melewati masa-masa krisis. Kalau dia tidak bisa melewati masa krisis, maka dia akan mengalami infant mortality. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, tahap terbentuknya organisasi itu merupakan tahap awal ide budaya ada. Ya, jadi ketika kita merencanakan organisasi kan kita sudah mulai merencanakan budaya. Saya mau nanti karyawannya si A, saya mau nanti karyawannya punya value jujur, bisa dipercaya, disiplin. Nah, itu kan bagian dari menciptakan organisasi dan juga menciptakan budaya. Nah, kemudian proses terbentuknya budaya seperti apa? Proses terbentuknya budaya itu dimulai dari pendiri organisasi melakukan sharing, men-share asumsi-asumsi apa saja yang penting untuk di-share kepada anggota organisasi. Jadi agar anggota organisasi bisa memiliki persepsi terhadap objek yang sama, kemudian perkataan yang sama, perilaku yang sama, dan juga emosi yang sama. Jadi semuanya harus di-share. Kemudian nanti anggota organisasi akan menerima dan juga menginterpretasi makna. Terus akan berputar seperti itu. Jadi kalau kita lihat pola budaya dari Mary Jo, kalau tadi kita lihat Shine itu kan mulai dari artefak, seperti bawang gitu ya, mulai dari artefak, kemudian nilai norma, kemudian asumsi dasar. Kalau Mary Jo itu membuatnya seperti lingkaran, jadi berputar bentuknya. Jadi mulai dari artefak, nilai, norma, asumsi dasar, itu semuanya berputar. Ini dia waktunya mungkin bisa kurang lebih 3 menit lagi. Oh ya. Kemudian berikutnya proses terbentuknya budaya organisasi. Nah, di sini ada kondisi tarik-menarik antara virtuous circle dan juga vicious circle. Virtuous circle ini adalah budaya yang berada pada garis edar. Apabila budaya sudah tidak sesuai, biasanya pergantian pemimpin, kemudian karena merger dan akuisisi, nah dia biasanya akan keluar dari garis edar mencari pola budaya yang baru. Itu yang disebut dengan vicious circle.
Ya, jadi budaya ini akan terus selalu mencari polanya ya, karena budaya akan harus selalu adaptif dengan lingkungan. Karena tadi secara suprasistem organisasi berada di bagian integral ya. Ketika lingkungan eksternal berubah, budaya organisasi harus berubah, yang dalam arti berarti sebaiknya dia juga merubah budaya. Nah, kemudian proses pembentukan subbudaya organisasi dalam kajian psikologi, ini saya tidak mempercepat ya, dalam kajian psikologi orang itu bergabung karena ada ketertarikan, ya baik itu jenis kelamin, kesukaan, hobi, latar belakang pendidikan. Nah, ketika dia bergabung, dia akan menciptakan budaya, ya karena itu ada geng, ya ada kelompok bermain dan lain sebagainya dalam suatu organisasi, ya. Tapi tidak melulu hanya karena kesamaan, tidak sama tapi seling bertemu, ya itu juga bisa menciptakan subculture, ya perilaku kelompok ya, dinamika kelompok, dan ini akan terus-menerus antara interpersonal attraction dan juga group dynamic. Nah, kalau kita lihat di sini ya, perubahan budaya organisasi dan perubahan strategi. Budaya itu berada pada perubahan budaya, perubahan organisasi yang wujudnya konseptual ya. Sementara kalau struktur sistem karyawan itu konkret, kelihatan ya. Sementara budaya itu kan tadi subsistem, karena itu dia lebih kepada wujud konseptual dan berwujud pada perubahan organisasi, bukan pada perubahan strategi. Nah, apabila kita membahas terkait perubahan budaya organisasi, itu kita tidak bisa lepas dari siklus hidup organisasi ya. Jadi ketika kita berada pada level lahir gitu ya, kemudian growth, maturity sampai akhirnya decline, itu semua ada tahapan budayanya. Ya, seperti ini shine ya. Jadi tahap pertumbuhan mulai dari lahir, di tahap lahir itu fungsi budayanya sebagai identitas, kemudian tahap growth itu budaya pertentangan antara pro dan kontra ya, karena ini tahap mencari sesuatu yang ajak dari budaya. Kemudian ketika organisasi berada pada kondisi maturity, itu mulai muncul sub-sub budaya baru ya. Ketika budaya berada pada kondisi decline, nah itu mulai ada opsi apakah kita harus transformasi ya. Transformasi itu kan sebaiknya ketika kita berada pada kondisi mature ya, bukan sudah decline baru kita transformasi, akhirnya nanti keburu decline ya. Nanti kalau kita lihat di kurva S ini kan selalu berurutan. Nah, kemudian strategi generik perubahan budaya itu dimulai dari pendekatan perubahan, kemudian ada audit budaya, ada parameter perubahan, ada efektivitas pendekatan, sampai dengan model perubahan budaya organisasi. Jadi kita merubah budaya itu tidak asal ya value-nya ABC gitu ya, tidak seperti itu. Ada pendekatannya dulu, diaudit dulu budaya yang lama. Kenapa budayanya harus berubah? Kemudian kita harus melakukan efektivitas parameter budaya. Kemudian baru akhirnya kita bisa memunculkan model perubahan budaya. Nah, pendekatan perubahan budaya itu ada 4 ya. Yang pertama agresif, perubahan budaya dengan paksaan, tidak ada kolaborasi ya. Jadi pokoknya harus harus berubah. Jadi win-lose solution ya. Contoh misalnya tadi ditentukan mau di rumah aja atau masuk peti gitu misalnya, atau misalnya di Inggris gitu ya, siapa yang keluar tidak di rumah saja maka akan langsung diberikan sanksi, hukuman, denda dan lain sebagainya. Jadi aggressive approach ya. Kalau tidak mau mengikuti peraturan perusahaan silakan resign ya. Jadi tanpa kolaborasi ya. Jadi dengan paksaan. Sementara kalau konsiliatif itu win-win solution. Jadi ada musyawarah, baiknya seperti apa, ya ketika kita mengalami suatu masalah ya kita solusikan, berarti kita harus membentuk budaya yang seperti apa dalam sebuah organisasi. Sementara corrosive approach itu kita merusak budaya secara perlahan. Budaya yang sudah dibangun, kita rusak secara perlahan agar budaya tersebut menjadi lemah. Contoh misalnya, kita sudah membangun budaya apa misalnya? Budaya integritas gitu ya, kita sudah membangun budaya integritas ya, integritas dalam berbagai hal gitu ya, dalam seleksi rekrutmen karyawan kita sudah membangun integritas ya, ternyata ada nepotisme, ada titipan gitu ya, yang harus diterima ya, akhirnya secara tidak langsung korosif budayanya ya, yang tadinya budaya sudah kuat dibangun akhirnya jadi mencoreng value ya, budayanya jadi lemah. Kemudian ada indoktrinatif ya. Indoktrinatif itu jadi pendekatan budaya menggunakan pelatihan ataupun training. Jadi orang
di karyawan diberikan training bahwasannya kita akan melakukan perubahan budaya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi ada pelatihan sebelum kita berpindah kepada budaya yang baru. Kemudian ini dimensi audit budaya ya, dimensi audit budaya. Jadi kalau misalnya ditanyakan pendekatan perubahan budaya yang mana yang paling baik dipakai untuk mengubah sebuah budaya, itu kita tidak bisa langsung putuskan, karena kita harus melihat tujuan budayanya dirubah apa, corak organisasinya bagaimana, gitu ya, dan kondisi budaya sebelumnya bagaimana. Karena itu kita harus melakukan audit budaya, dimensi audit budaya, untuk kita bisa mengetahui, oh yang terbaik adalah agresif, yang terbaik adalah korosif, yang terbaik indoktrinatif. Dimensi audit budaya yang diaudit adalah struktur budayanya, budaya apa yang akan dirubah. Kemudian dimensi ruang dan waktu itu terkait dengan sejarah pembentukan budaya. Kemudian juga dimensi proses perubahan, jadi posisi budaya dalam kehidupan budaya. Tadi kalau kita lihat siklus hidup organisasi, ketika organisasi lahir itu budayanya beda, organisasi growth itu juga beda. Kemudian ada dimensi konseptual dan juga dimensi subjektif, keterlibatan orang per orang dalam perubahan budaya. Karena yang berubah di sini kan budaya, yang melakukan perubahan ya orangnya, karena orang yang menjalani perubahan tersebut. Kemudian setelah kita melakukan audit budaya, kita juga harus membuat parameter efektivitas budaya untuk mengetahui mana sih budaya yang paling efektif gitu ya, budaya yang paling efektif, pendekatan yang paling efektif. Nah, parameter efektivitas itu kita akan melihat daya ekspresi, daya komunalitas, daya penetrasi, adaptif, dan juga daya tahan. Sampai akhirnya nanti muncullah efektivitas masing-masing pendekatan. Di sini ada tadi pendekatan korosif, indoktrinatif, ya, agresif, kemudian ada parameternya, ada daya ekspresif sampai dengan daya adaptif. Bisa dilihat di sini ketika kondisi korosif gitu, ketika daya ekspresif dan kondisi korosif, mana sih yang lebih efektif? Jadi kita bisa lihat di sini efektivitas sangat tinggi, efektivitas moderat, ataupun juga efektivitas yang sangat rendah. Bu Nidia, waktunya apa masih? Sedikit lagi ya Bu ya. Oh, sedikit lagi. Kemudian sampai akhirnya muncullah proses perubahan budaya organisasi menurut BED. Jadi kalau menurut BED, perubahan budaya organisasi ditandai dengan benar-benar tercabutnya semua budaya dari akar-akarnya. Jadi tidak ada budaya yang berubah organisasi tapi budaya belum berubah. Jadi ditandai benar-benar tercabutnya. Dan tahap 1, deformatif sampai enaktif, itu tahap merancang budaya. Sementara formatif itu adalah tahap arsitektur pembentukan budaya. Kemudian sedikit ini saya share tentang penelitian saya ya, penelitian saya terkait merger perguruan tinggi. Waktu itu saya melihat rekonstruksi budaya organisasi di perguruan tinggi. Saya menggunakan kualitatif waktu itu 37 kali wawancara ya, kemudian 5 kali LGD ya. Saya melihat perubahan budaya merger, kemudian perubahan budaya alih kelola, perubahan budaya alih bentuk, ya, kemudian strategi perubahan budaya sampai dengan strategi proses perubahan, sampai akhirnya temuan rekonstruksi budaya organisasi ini apa sih? Dan ini setiap tahapan pada dasarnya ada temuannya gitu ya, cuman saya belum bisa sharing karena waktunya sangat terbatas. Jadi saya jelaskan terkait temuan penelitiannya adalah ketika sebuah budaya berubah, karena waktu itu saya menelitinya 2 tahun pasca perubahan ya. Jadi benar-benar sangat kecil sekali gitu ya, sangat masih baru lahir ya organisasi tersebut. Jadi baru berada pada tahap ketika organisasi berubah itu budayanya berada pada tahap consciousness ya, jadi kesadaran untuk berubah, kemudian pemikiran untuk berubah, kemudian perilaku untuk berubah sampai akhirnya menemukan identitas baru. Jadi baru sampai menemukan identitas baru, belum sampai tahap apakah budaya itu sudah di-share, apakah budayanya sudah ada, apakah value-nya sudah dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Sama sekali belum sampai situ, karena organisasinya baru lahir ya, kurang lebih 2 sampai dengan 4 tahun. Kemudian ini sedikit lagi ya, ini dampak dari perubahan ya, dampak dari perubahan itu wajar ya, pasti kita akan mengalami culture shock. Ya, teori culture shock itu pertama sekali dirumuskan oleh Kalervo Obert ya. Beliau adalah seorang antropolog ya. Jadi
Culture shock itu kalau menurut Carl Olberg adalah sebuah penyakit mental, ya, ketika seseorang tidak berada pada budaya ataupun kebiasaannya dan dia berada di luar budayanya. Ya, awalnya itu diikuti oleh fase honeymoon. Jadi orang ketika berubah tuh antusias, seneng, gitu ya. Tapi ketika dirasa-rasakan ternyata berubah itu nggak enak, ya, dia culture shock. Ya, tapi akhirnya orang akan berusaha untuk adjust, dia berusaha untuk bangkit sampai akhirnya dia berusaha untuk menjadi mastery. Nah, berbeda dengan temuan Blackman de Hall, temuan saya ketika saya melakukan penelitian di perguruan tinggi merger, ya, perubahan budaya itu dirasakan sebagai fase detachment. Mereka dipaksa untuk melepas, ya, melepas kebiasaan lama. Ya, makanya mohon maaf, ya, salah satu responden saya mengatakan bahwasannya perubahan budaya itu menyakitkan, ya, rasanya seperti diperkosa. Kalau kita ngelawan itu lebih sakit, jadi ikutin aja, ya, sampai ada statement seperti itu, ya. Akhirnya orang-orang yang tidak berhasil adaptasi dengan perubahan itu akan maladjustment, dia akan resign, dia akan keluar, dia akan menolak perubahan, dia tidak mau ngantor, absennya tinggi dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang berhasil dia culture shock, dia hanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan standarnya, disuruh A ya udah A aja, disuruh performance-nya paling tinggi, standar P2 ya udah P2 aja gitu. Tapi orang-orang yang bisa survive, bisa resilient, bisa bangkit dari masa lalu dan keterpurukan, itu dia akan resilient naik ke atas sampai akhirnya dia bisa ketemu pada fase well-being gitu ya. Jadi dia bisa memaknai perubahan, bahwasanya perubahan itu bagian dari proses mental ya. Karena menurut salah satu pendapat peneliti sebelumnya ya, bahwasannya orang yang mengalami culture shock itu akan jauh lebih baik kinerjanya dibandingkan orang yang sama sekali belum pernah teruji mengalami culture shock. Kemudian nih terakhir ya, tanggapan perubahan budaya ya, Dale and Kennedy itu menyebutkan bahwasanya ketika sebuah budaya berubah, itu yang dirasakan oleh orang-orang ada denial, kemudian ketakutan, kemudian sinis ya, kemudian juga self interest, kemudian hilangnya kepercayaan, ya tidak stabil ya, karena itu dampak dari kemarahan ketika kita harus dipaksa untuk berubah. Sementara Harris dan Okbokna di sini menyebutkan ketika seseorang dipaksa untuk berubah budayanya, itu ada yang muncul active acceptance sampai dengan active rejection. Juga tidak menutup kemungkinan ketika budaya itu berubah akan timbul subbudaya terselubung. Subbudaya terselubung itu apa? Orang-orang yang belum bisa move on dari budaya-budaya sebelumnya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ketika kita harus meminimalkan dampak negatif, itu yang pertama, tujuan perubahan harus jelas, perubahan itu terencana, ya, perubahan itu terencana dan terschedule. Ya, kalau perubahan dipaksakan, ya akhirnya muncul ya tadi ketakutan, sinis, denial, ya, depresi dan lain sebagainya. Dan perubahan itu harus konsisten dan komitmen agar anggota organisasi tidak mengalami distrust kepada pemimpin. Ya, ini slide terakhir aja bahwasannya sekarang value Telkom University itu sudah berubah ya. Kita yang sebelumnya dari 2013 sampai dengan 2019 awal kita prime ya, professionalism, recognition, integrity, mutual respect dan juga entrepreneurship ya. Sekarang kita sudah berubah menjadi harmony, excellent dan juga integrity. Harmony, excellent, integrity itu harus dijalankan mulai dari top manajemen level tinggi gitu ya sampai dengan cleaning service ya, security ya, itu juga harus harmony, excellent dan juga integrity. Jadi agar harmony, excellent, integrity itu tidak hanya sebagai yel-yel gitu ya, tapi juga bisa benar-benar kita terapkan apa sih sebenarnya makna harmoni, apa sebenarnya makna excellent dalam bekerja dan apa sebenarnya makna integrity dalam bekerja. Begitu kira-kira Bu Fetty ya, saya mohon maaf agak terburu-buru. Kita bisa buka sesi. Menarik sekali sebetulnya Bu Nidia materinya ini. Berkaitan dengan perubahan organisasi. Ini ada beberapa pertanyaan, cukup banyak Bu Nidia pertanyaannya. Mungkin saya akan mulai langsung dari pertanyaan pertama. Yang pertama dari Bapak Januario Suarez. Punten bertanya Bu, bagaimana penerapan perubahan budaya organisasi pada organisasi yang profit oriented? Misalnya dua organisasi yang merger ataupun akuisisi. Bagaimana bisa menjalankan perubahan budaya organisasi di dalam situasi seperti itu? Terima kasih, Bu Nidia. Baik, Pak Januario Suarez ya. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Bagaimana penerapan budaya pada organisasi yang merger ya?
Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan hasil penelitian saya ya, pada organisasi yang merger itu masing-masing kan memiliki budaya ya. Di sini budaya itu bisa menjadi kekuatan ya, karena dengan budaya kinerja kita akan jauh lebih bagus, kita bisa akan menjadi lebih produktif ya. Tapi di satu sisi budaya itu juga menjadi kelemahan ya, karena budaya yang kuat akhirnya susah untuk dirubah. Ya, karena budaya yang kuat susah untuk dirubah, akhirnya ketika kita harus berubah, apalagi merger ya, akhirnya terjadi egosentris ya, karena merasa paling baik ya. Bagaimana caranya ya, kita harus melebur. Contohnya misalnya bisa dicontohkan misalnya waktu Telkom University merger ya, kita ada 4 perguruan tinggi dari IMT, kemudian dari ITT, STT Telkom ya, kemudian dari Politeknik Telkom dan juga dari STISI Telkom ya. Itu masing-masing punya culture sendiri. Ya, ketika merger gimana caranya nih biar kita bisa jadi budaya TELU, bukan lagi budaya ex IMT, ex STT ya, ex Politeknik ya. Caranya adalah kita di rolling ya. Kerjanya kita di rolling. Orang yang dari ex IMT ya, stafnya dipindah ke STT ya, kemudian dari STT dipindah juga ke Politeknik misalnya, itu biar bisa melebur ya. Tapi memang kalau perubahannya tadi tidak terencana, tidak terschedule dan juga dipaksakan ya, itu yang akhirnya menimbulkan tadi orang yang tidak bisa resilient terhadap perubahan, yang akhirnya dia malah maladjust ya, dia tidak kuat dengan perubahan, yang akhirnya dia keluar dari organisasi. Jadi memang bagaimana caranya membentuk budaya itu kan sebenarnya dibentuk dari top down dan juga bottom up. Ya, budaya itu bisa dirumuskan dari para pendirinya, tapi juga kita bisa angkat budaya dari bawah ke atas ya, sampai nanti akhirnya ketemu di tengah-tengah. Kira-kira kita pendekatannya mau dengan agresif tadi ya, harus, tapi dampaknya banyak yang negatif buat manusia yang ada di dalamnya, atau kita mau indoktrinatif ya, atau kita mau korosif, atau kita tadi mau yang dengan musyawarah tadi, dengan kolaborasi, dengan win-win solution. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara merger itu memang cukup berat ya, karena proses budaya sebenarnya menjadi ajak itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Budaya menjadi ajak itu tidak sebentar, menurut teori kurang lebih 10 tahun budaya itu bisa menjadi ajak ya. Contohnya misalnya kalau kita lihat AP2 ya, AP2 sekarang hebat dengan digital culture-nya, serba digital culture, digital strategi gitu ya. Tapi kita lihat berdarah-darahnya AP2 itu sebenarnya sudah sejak tahun 2000-an ya, sampai mereka mengalami digital deadlock gitu ya. Mereka mau menerapkan budaya digital ketika internet masuk, tapi ternyata SDM-nya belum siap, karena menjalan culture itu kan SDM. Ya, kita ngelihat sekarang wahnya gitu ya. Tapi sebenarnya mereka sudah melakukan itu 10 tahun ke belakang ya, proses perubahan menjadi serba digitalisasi. Ya, dan beruntungnya sekarang anggotanya adalah anggota yang tepat di saat yang tepat ya, generasinya generasi Y semua yang bisa diajak lari cepat ya. Tapi sebenarnya dulu mereka juga mengalami proses yang lama. Telkom University juga kalau dilihat proses mergernya itu juga cukup berdarah-darah ya. Bagaimana pertentangannya, kemudian bagaimana penolakannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat sekarang, sudah akreditasi A, kemudian jumlah mahasiswa sudah ribuan, ya, jumlah SDM juga ribuan, atau mungkin aset juga dilihat oleh perguruan tinggi lain juga sudah sangat banyak, gitu. Tapi untuk mencapai ke sini, gitu ya, kami juga mengalami hal yang berdarah-darah, ya, 7 tahun lalu ketika kita berubah, itu juga sama beratnya. Ya. Jadi sebenarnya proses perubahan itu memang tidak bisa instan ya, karena kalau instan ya dampaknya sangat berat untuk tadi organisasi yang isinya manusia sebagai individu dan juga manusia sebagai kelompok. Begitu kira-kira Bu Fetty. Baik, terima kasih Bu Nidia, sangat jelas sekali menurut saya tadi ya penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Bu Nidia, saya Bu Endah dari Semarang. Bagaimana menurut Bu Nidia protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah dan harus dianut organisasi di mana-mana? Apakah dapat menjadi nilai dan bagian dari budaya baru? Kemudian pertanyaan satu lagi, masih dari Bu Endah, bagaimana sebenarnya nilai-nilai lama yang pernah ada dalam budaya ketika ada nilai-nilai baru? Masihkah kita menggunakannya secara bersamaan dengan nilai yang baru?
Jadi ada 2 pertanyaan Bu Nidia dari Bu Endah Semarang. Iya, Bu Endah, terima kasih. Bu Endah ini dari Undip, Bu Feti. Ini teman saya. Bu Endah, Kaprodi Psikologi Undip ya, Bu Endah. Oh iya. Terima kasih, Bu Endah, pertanyaannya. Jadi untuk tadi budaya keselamatan kesehatan kerja ya yang dari pemerintah ya. Kalau dari pemerintah memang itu kan pemerintah memberikan budaya gitu ya kepada masyarakat, itu kan sebenarnya lebih ke mandat ya. Jadi mandatory change gitu ya, mandatory culture change ya. Mau nggak mau memang kita harus terapkan gitu ya, karena pasti akan ada sanksi kalau kita tidak menerapkan ya. Jadi misalnya perguruan ini seperti aturan perguruan tinggi atau mungkin bukan perguruan tinggi ya, tapi lembaga pendidikan itu apa namanya WFH gitu ya, kita WFH kemudian SFH sampai dengan misalnya awal tahun depan untuk menjaga dampak-dampak buruk dari pandemi saat ini ya. Kemudian apabila ada yang masuk ya kita harus menyediakan fasilitas kesehatan dan menjamin kesehatannya ya, itu memang harus kita terapkan karena berupa mandatory ya, mandatory culture change ya, karena dia berasal dari wewenang dan juga pemegang kebijakan ya. Sebenarnya itu sama di sebuah organisasi juga, apabila ada culture dari atasan ya, dan itu harus kita terapkan ya, itu berupa mandatory culture change yang itu memang harus kita terapkan ya. Kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan nilai-nilai lama? Nilai lama, ya. Apakah bisa diterapkan? Kita kembali lagi ke ini theory of fit gitu ya, kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan ya, karena tadi organisasi kan bagian integral dari suatu suprasistem yang sangat besar ya. Apakah budaya lamanya itu sudah bisa diterapkan atau belum di organisasi yang baru? Karena pada dasarnya budaya itu sebenarnya kan harus mendukung strategi. Apabila strategi berubah ya sebaiknya budaya juga berubah ya, karena kita turunannya kan dari visi, misi, strategi dan budaya. Jadi kita tidak bisa dengan budaya lama sementara strategi kerjanya baru. Ya, bisa kita contohkan di sini program kerja Agile, Lean, Scrum ya, itu kan tidak menganut budaya birokrasi, budaya kerjanya budaya cepat ya, budaya Agile ya, karena permintaan produknya sangat cepat. Kalau kita kondisi yang sudah digital seperti ini kita masih menggunakan pola-pola lama, budaya birokrasi ya akhirnya nanti misfit, jadi fail gitu ya. Kita tidak bisa bertahan dengan kompetisi pasar. Jadi kita harus melihat apakah budaya itu sesuai tidak dengan tadi customer dan juga environment ya. Jadi kalau environment-nya berubah ya budaya harus berubah ya, karena budaya itulah bukti kalau sebuah organisasi itu mampu menghasilkan kinerja yang bagus dan juga karyawan yang produktif. Gitu kira-kira Bu Feti. Oke, baik Bu Nidia, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bu Elvina Jesslyn. Selamat siang Bu Nidia, izin bertanya. Yang pertama terkait dengan budaya dan nilai organisasi yang memang dipegang teguh. Bagaimana cara suatu organisasi memastikan nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dengan baik? Kemudian pertanyaan kedua, beberapa nilai yang diberikan sifatnya cenderung abstrak dan menimbulkan banyak persepsi. Apa yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti perbedaan persepsi tersebut? Jadi ada 2 pertanyaan juga dari Bu Elvina Jesslyn, Bu Nidia. Bagaimana budaya biar bisa diterapkan ya? Ya, terima kasih Bu Elvina ya. Saya tidak tahu Ibu atau Mbak gitu ya, karena beberapa ada mahasiswa gitu ya. Terima kasih pertanyaannya, bagaimana budaya bisa diterapkan? Ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi, tadi seperti yang sudah kita sadari ya, satu individu itu terikat dengan beberapa kelompok masyarakat. Yang kelompok masyarakat itu masing-masing memiliki budaya, gitu ya. Jadi otomatis pasti orang yang bergabung dengan organisasi pasti dia memiliki banyak irisan budaya. Nah, gimana caranya ketika dia masuk ke sebuah organisasi, dia bisa menyadari budaya yang harus diterapkan, gitu ya. Kemudian dia memiliki shared value yang sama dengan organisasi tersebut, ya, tanpa mungkin mengganggu budaya dari masyarakat lainnya. Ya, kalau kita masuk ke sebuah perusahaan kan kita pasti melalui tes gitu ya, kita melalui seleksi, kita melalui rekrutmen dan seleksi. Nah, sebenarnya ajang seleksi inilah ajang kita melakukan person organizational fit gitu ya, person organization fit, person job fit, person fit gitu ya. Itu melalui apa? Melalui wawancara, kemudian melalui
psychological assessment, ya, kemudian melalui bisa melalui force choice scale, ya. Jadi misalnya kita wawancara karyawannya tadi, kemudian kita analisis hasil psikotes, ya, karena itu kalau misalnya ada mahasiswa yang mengeluhkan, kenapa sih saya selalu gagal di psikotes, gitu ya, padahal IPK tinggi, gitu ya, kemudian terlibat di beberapa organisasi. Karena psikotes itu pada dasarnya untuk melihat apakah karakteristik individu sama dengan karakteristik organisasi. Jadi bukan salah karakternya, gitu ya, karena individual differences tadi, gitu ya. Kita nggak salah kalau kita bukan orang yang suka salam senyum sapa, gitu ya. Cuman kalau untuk karakteristik kepribadian organisasi mungkin tidak cocok bekerja di organisasi di bagian public speaking, gitu ya, yang membutuhkan orang yang komunikatif, gitu ya, supel, kemudian berpikiran terbuka dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menggunakan metode tadi force choice scale. Jadi ada 4 alat pengukuran, gitu ya, pernyataan, 4 pernyataan. Nah, semua pernyataan itu benar, gitu ya. Tapi 2 pernyataan itu menggambarkan organisasi, 2 pernyataan tidak menggambarkan organisasi. Kira-kira mana yang dipilih, gitu ya? Atau bisa dengan key metodologi, ya, karyawan yang baru akan masuk ke perusahaan, dia diminta untuk melihat lingkungan organisasi, kira-kira lingkungan organisasi ini mana sih yang paling sesuai dengan dirinya, ya. Jadi bisa dengan itu. Jadi kalau proses seleksinya sesuai, ya disitulah ajang kita mencari person organization fit, person job fit, dan juga person fit, gitu ya. Karena kita melihat budaya orang itu ketika dia ya baru akan masuk dan tergabung di sebuah organisasi. Begitu, Bu. Ya. Ada berapa ya tadi pertanyaannya? Tadi satu itu, terus dua pertanyaan. Tadi yang kedua ya tentang berapa nilai yang diberikan sifatnya cenderung abstrak dan bagaimana menindaklanjuti perbedaan persepsi. Nah, ya. Jadi memang sih abstrak, ya. Value itu kan kadang ringkas, gitu ya. Tadi kayak contohnya saya contohkan value-nya Telkom University, ya. Kami di sini value-nya hey, gitu ya. Harmony, excellent, integrity. Nah, ini kan multi persepsi, gitu ya. Harmoni menurut saya belum tentu harmoni menurut orang lain, gitu ya. Karena itu dalam suatu value itu harus ada kompetensi dan key behavior, tidak berhenti hanya di tagline, gitu ya. Integrity menurut saya belum tentu integrity menurut mahasiswa, ya. Misalnya mahasiswa mencontek, gitu ya, mahasiswa mencontek, saya ngasih contekan karena saya kasihan, gitu ya, kasihan karena kalau saya nggak kasih contekan bulan depan dia harus bayar SPP sementara dia tidak mampu, gitu. Nah, itu kan berarti dia bermain-main dengan integrity, gitu ya, kalau menurut saya, gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya harusnya cara integritasnya kalau menolong, relasinya yang dirubah, bukan memberikan contekan. Ajarin temannya sampai paham, sampai tahu, ya, biar nanti begitu dia ujian dia lulus. Itu adalah wujud integrity, ya. Jadi tidak berhenti sampai di tagline value, tapi harus dirumuskan level integrity mahasiswa itu apa. Yang dikatakan integrity di kalangan mahasiswa itu bagaimana. Jadi tidak hanya integritas itu jujur, berlaku baik, berlaku sopan, enggak. Apa wujudnya mereka? Tidak mencontek, tidak mengaku itu bagian tulisannya. Kemudian harmoni apa? Misalnya tidak memfitnah rekan kerja atau menjaga atau menjaga hubungan, relasi dan lain sebagainya. Ya, excellent bagaimana? Excellent-nya ya bekerja sesuai dengan kompetensi, bekerja sesuai dengan keahlian, menunjukkan kinerja terbaik, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu harus ada key behavior, ada indikator, gitu ya. Dan sebenarnya budaya ini juga wujud ukuran dari performance appraisal sebenarnya. Ya, jadi performance-nya itu sudah sesuai apa enggak? Ya akarnya dari budayanya. Ya, karena budaya itu kan turunan strategi. Jadi visi, misi, strategi, budaya. Ya, jadi kalau budaya hanya sebagai tagline, ya itu hanya jadi artefak. Ya, kok budayanya berubah, tapi kok perilakunya masih enggak jujur, gitu ya, masih suka konflik antar rekan sejawat, tidak harmoni, ya karena tagline-nya aja yang berubah, belief-nya nggak berubah sama sekali. Ya, jadi seperti itu. Oke, Bu Nidia, itu sebenarnya sudah 3 penanya, tapi di sini masih ada kurang lebih 5 pertanyaan lagi, Bu Nidia. Ya, kita boleh, jawab Bu. Ya. Ya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Yesi atau Mbak Yesi nih.
Halo Mbak Nidia, mau tanya bagaimana mengubah organisasi yang sudah mengakar budaya-budaya yang buruk. Contoh bergerak karena uang atau etos kerja yang buruk. Dan itu akan diubah ke arah budaya organisasi yang lebih baik. Nah ini bagaimana mengubah perilaku yang sudah mengakar tadi? Ya, Bu Yesi, terima kasih. Ini juga teman saya, Bu. Ini dari Universitas Negeri Bengkulu ya, dari Fakultas Psikologi atau Bimbingan Konseling gitu ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana mengubah budaya yang sudah terlanjur budaya buruk ya, yang sudah susah gitu ya untuk dirubah. Ya tadi budaya itu liability gitu ya. Jadi budaya itu sebagai sumber kekuatan tapi juga sebagai sumber kelemahan. Yang bisa mengubah itu siapa? Pemimpinnya. Ya, karena yang paling punya power gitu ya. Kalau perubahan organisasi, change agent itu kan bisa siapa aja ya, change agent dalam perubahan organisasi karena hard system gitu ya, dia merubah hard system. Tapi kalau budaya ini kan soft ya, yang bisa menyentuh soft system itu hanya leader. Ya, jadi kalau leadernya bisa turun ya merubah langsung ya kita berubah semuanya. Ya bisa kita lihat perubahan politik ya, perubahan dunia itu siapa? Itu kan karena leader ya. Beda budaya kepemimpinannya Jokowi ya dengan budaya kepemimpinan era masa Orde Baru ya dengan masa yang sebelumnya presiden sebelumnya itu kan sangat berbeda sekali ya. Sekarang banyak generasi milenial ya, kemudian latar belakang menterinya juga tidak harus dari yang pendidikan tinggi dan sebagainya. Yang merubah adalah leadernya. Jadi ketika kita memilih sosok leader itu juga harus hati-hati ya, karena leader lah yang kelak akan menurunkan falsafah hidup, yang akan menurunkan doktrin, yang akan menurunkan value ya. Kalau leadernya tidak sesuai ya pasti tidak sesuai. Jadi kalau seperti kami contohkan di sini, ketika kami merger 4 perguruan tinggi di sini, kami pilih bukan kami yang memilih ya, tapi dari atas gitu ya, dari level manajemen itu memilih leadernya adalah orang eksternal ya, bukan salah satu dari 4 institusi ini. Jadi leadernya itu bukan dari ex IMT, bukan dari ex ITT, bukan dari ex Politeknik, bukan dari ex-TC gitu ya, tapi leadernya itu orang eksternal ya, Prof. Azhari ya, yang beliau tuh latar belakangnya dari ITS ya, beliau sama sekali nggak tahu apa itu YPT, beliau itu tidak tahu apa itu STT Telkom, beliau tahu ya karena sama-sama teknik, tapi beliau itu tidak tahu bahkan daerah Bandung, Dayakolot ini ya, Bojong Soang, Buah Batu, beliau sama sekali belum pernah gitu ya ke daerah sini. Itu fungsinya apa? Untuk membawa nuansa baru, untuk membawa value baru, untuk membawa arah perubahan baru. Karena apabila orangnya masih dari internal, ya kita hanya tahu budaya internal, gitu ya. Tapi ketika sekarang dianggap sudah ajak ya, ya pemimpinnya dari internal itu tidak masalah, gitu ya. Tapi ketika dia mengalami merge ya, itu benar-benar kalau mau mengubah budaya secara keseluruhan ya harus orang baru yang ditempatkan agar semuanya berubah. Gitu. Ada lagi? Ada lagi ini dari rekan kita, dari Pak Adi, bagaimana strategi praktis agar masyarakat menerapkan budaya yang benar-benar baru. Contohnya pada saat pandemi COVID-19 ini, Bu Nidia. Nah ini bagaimana cara mengubah agar sampai di level tahap belief ini? Tahap? Sampai belief tadi ya. Tahap belief itu kan yang tertinggi ya, Bu Nidia. Ya. Ya, cara menyadarkannya yang pertama ya tadi misalnya contohnya kan sekarang banyak ya beberapa ada yang kita juga masih nggak paham ya, para petugas medis itu pakai masker, kemudian mereka memegang kertas, saya di sini untuk kalian, kalian di rumah untuk saya, itu juga orang kan buat kenapa sih dilarang-larang, ya resiko mereka kan jadi petugas medis, kenapa saya mau keluar nggak boleh, hak saya dong sebagai manusia gitu ya, bebas segala macam, itu juga tidak menyentuh belief kan ya sebenarnya, tapi sebenarnya itu adalah upaya untuk mengubah budaya, ya memang perubahan budaya itu bermacam-macam. Ada yang disosialisasikan, ada yang edukasi, ada yang dipaksa. Ya dipaksa mau nggak mau harus berubah. Apakah nanti begitu keluar rumah langsung kena sanksi gitu ya, langsung kena sanksi, misalnya di penjara gitu ya, atau harus mengganti ya, atau kemudian biasanya orang itu kan orang itu tidak tahu apa maksud perubahan gitu ya. Sama seperti
saya meneliti yang fase culture shock ini ya, saya melihat yang ada fase culture shock itu kan di situ dilihat bahwasannya organisasi yang mengalami perubahan. Nah, di sini organisasi yang mengalami perubahan ketika kita mengalami kejutan budaya, ya, kita mengalami kejutan budaya, itu pada dasarnya kan kita dipaksa untuk mengganti cara-cara lama, belief kita tuh dipaksa untuk berubah, ya, sampai akhirnya kita benar-benar bisa mengalami perubahan. Tapi memang menyentuh belief itu memang bisa berada di well-being itu setelah kita melihat sendiri, oh iya ternyata perubahan ini jadi jauh lebih baik, ternyata dengan kita berubah gaji kita jadi lebih tinggi, akhirnya belief-nya itu terbangun setelahnya gitu. Makanya perubahan budaya itu bukan setahun 2 tahun ya. Untuk Yukov Blackman the Hall aja dari orang fase honeymoon ke mastery itu mengalami 14 bulan sampai dengan 4 tahun gitu ya. Sama dengan halnya kita mengubah belief ya, ini kan bukan baru ya lumayan ya, ini kan 3 bulan gitu ya, 3 bulan mengubah belief ya, kalau tidak benar-benar konsisten kita mengalami misalnya pemerintah memberikan internalisasi budaya, itu juga tidak bisa langsung berubah belief-nya. Jadi memang harus terus-terusan, misalnya melalui iklan layanan masyarakat, itu kan sekarang mulai banyak, kemudian berita-berita, ya itu sebenarnya memang kita jadi overload gitu ya sama informasi, tapi itu sebenarnya jadi bagian untuk mengubah keyakinan kita bahwasannya ternyata kita di rumah aja, kita WFH, kita nggak kemana-mana, emang ini baik gitu loh. Karena bahkan ada orang yang menganggap kan virus corona itu jauh lebih dahsyat daripada AIDS gitu ya. Kalau AIDS itu ya ibaratnya kita diisolasi oleh masyarakat, tapi kan ya masyarakat masih mau menerima gitu ya, karena virus cara penularannya beda gitu ya. Tapi kalau kena corona gitu ya, itu kita kena tapi keluarga kita juga ikut diisolasi oleh lingkungan masyarakat. Jadi dampaknya itu bukan hanya ke kitanya, tapi juga kepada anggota keluarga, keturunan, lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipahami ya dengan edukasi terus-terusan sampai akhirnya proses belief-nya benar-benar tertanam. Berapa lama edukasinya? Ya itu masalah waktu ya, karena tadi manusia itu kan individual differences ya. Dia objek dan juga dia subjek. Dia bisa sesuai keinginan kita, tapi dia juga bisa mencari alternatif lain kalau dia tidak mau mengikuti keinginan kita. Oke, terima kasih Bu Nidia. Yang selanjutnya dari Pak Ruli Ramadan. Izin bertanya, bagaimana adaptasi budaya terbaik dengan gap generasi, Bu Nidia? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana cara implementasi budaya bukan sebagai suatu event, tapi menjadikan budaya sebagai daily habit? Gitu. Jadi yang pertama berkaitan dengan gap generasi, yang kedua budaya, tapi bukan hanya sekedar event ya, tapi juga benar-benar menjadi suatu kebiasaan. Ya. Nah, yang pertama apa tadi? Gap, Bu. Gap budaya, ya, terkait dengan gap analisis. Sekarang ya, memang sekarang kita punya gap yang besar gitu ya, karena gap generasi kelahiran. Karena kita bisa lihat sendiri sekarang usia generasi baby boomers gitu ya, itu kan sudah mulai pensiun, tapi mereka masih ada gitu ya. Sementara jaraknya jauh banget dengan kondisi generasi Y yang dengan tipikal karakteristik berbeda gitu ya. Bagaimana cara memperkecil gap? Ya tadi kita harus menentukan apa sih karakteristik organisasinya, apa karakteristik budayanya yang bisa dilakukan oleh gap yang berbeda tadi. Kemudian ketika kita melakukan proses seleksi karyawan, kita melihat tadi psychological assessment, kemudian yang itu akan menjadi acuan person organization fit, person job fit, dan juga person fit. Jadi untuk kita bisa memperkecil gap antara kelahiran tersebut ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya, kita melakukan seleksi dan berdasarkan penentuan budaya yang sudah ditentukan oleh organisasi. Ya, jadi kita harus merumuskan kira-kira budaya apa sih yang tepat apabila anggota organisasi kita itu terdiri dari ragam kelahiran.
ya. Mau diajak lari cepat, lama nanti yang senior tidak bisa, mau diajak apa namanya lambat gitu ya, nanti kok enak gitu ya, padahal yang generasi Y-nya ini sangat butuh tantangan gitu ya, nanti dia keluar dan lain sebagainya ya. Kalau kita kurang tantangan dan kurang jelas gitu ya pekerjaannya. Tapi memang sekarang kondisinya kami juga di sini mengalami sih, karena ada beberapa memang bukan sih, maksud saya mahasiswa dan dosen itu kan gapnya juga beda ya. Dosen juga ada dosen-dosen yang muda gitu ya. Nah, antara gap mahasiswa dengan dosen aja itu sebenarnya sudah cukup berbeda ya, gap budayanya. Ya, jadi mahasiswa misalnya tidak suka diatur, kemudian maunya mengumpulkan tugas fleksibel ya. Sementara dosen yang senior ya, apalagi kalau sudah dia berhasil dengan cara didikan yang disiplin ya. Sementara kenapa generasi yang sekarang kok tidak berhasil? Ya, itu juga menjadi pertanyaan sih ya. Kira-kira bagaimana caranya? Ya, jadi memang kita harus melihat gap tadi ya, budaya di organisasi itu harus melingkupi gap antara generasi kelahiran yang muda dan juga generasi kelahiran yang tua. Tapi pada dasarnya ya budayanya sendiri organisasi itu harus jelas. Kalau kita melakukan perekrutan, karakteristik individu dan karakteristik organisasinya sejalan, ya sebenarnya gap ini juga tidak terlalu besar gitu ya. Kita bisa minimalisir dari proses awal ketika individu tergabung dalam organisasi. Oke. Oke, Bu Nidia, sudah ya, itu berarti kita bisa beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Nur Hayati. Pertanyaannya adalah, alat ukur seperti apa yang bisa dilakukan di dalam mengaudit budaya organisasi yang efektif, yang dapat dilakukan di lingkungan pemerintah atau organisasi pemerintah? Alat ukur ya. Ya. Jadi kalau alat ukur, jadi budaya, pada dasarnya penelitian budaya ini kan penelitian longitudinal. Penelitian longitudinal itu dalam arti budaya itu kan terus tumbuh dan berkembang. Tadi seperti ada kondisi virtuous dan vicious, ya, vicious dan virtuous circle. Ya, jadi kalau kita memotret mengukur budaya saat ini, itu ya hanya saat ini aja. Ya, penelitian saya juga yang kemarin itu pasca 3 tahun, 4 tahun budaya organisasi mengalami perubahan. Saya hanya berhenti sampai dengan finding new identity. Mungkin kalau sekarang saya teliti lagi, itu sudah tidak finding new identity, sudah lebih naik ke level selanjutnya. Ya, tapi kalau misalnya kita mau melihat audit budaya apa, kita bisa menggunakan tipologi budaya. Tipologi budaya itu kan ada Organization Culture Assessment Inventory. Itu ada dari Cameron and Quinn, ada dari Dale Kennedy. Kita bisa melihat apakah corak organisasinya itu klan, birokrasi, ataukah kekeluargaan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa digunakan memotret tipologi budaya. Gitu kira-kira Bu Fetty. Oke, Bu Nidia, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Puspita, ini rekan kita juga. Ada 3 pertanyaan ini, Bu, mungkin bisa agak cepat jawabnya karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, ya, framework atau standar tertentu yang sering digunakan untuk pengukuran budaya dalam organisasi, Bu. Itu yang pertama ya, standarnya atau framework tertentu. Kemudian yang kedua, framework ya. Kalau framework untuk mengukur budaya organisasi yang paling umum yang digunakan tadi, Organizational Citizenship Assessment Inventory yang dari Cameron and Quinn, Dale Kennedy. Ya kalau hanya mau melihat framework gitu ya. Tapi kalau saya sih sarankan kalau kita mau apanya dulu gitu, apanya dari budaya yang mau kita capture. Kalau kita mau meng-capture proses, yaitu harus penelitian kualitatif ya, karena budaya itu bottom up dan juga top down. Kita harus melihat proses pembentukan budaya secara longitudinal. Tapi kalau kita hanya mau mengetahui mengelompokkan tipologi budaya, yaitu kita bisa pakai inventory, kita bisa pakai alat pengukuran, ya. Jadi tujuan risetnya apa dulu? Apakah mau melihat
fenomena perubahan budaya atau fenomena pembentukan budaya itu longitudinal, itu tidak bisa inventory. Ya, tapi kalau kita hanya mau meng-capture kondisi sekarang budayanya apa sih, saya pengen tahu, ya itu bisa pakai inventory. Oke. Oke, Bu Nidia, mungkin kita langsung skip aja gitu ya. Tapi ini masih ada 2 pertanyaan dari Bu Puspita ini. Yang kedua itu jenis industri yang mempengaruhi budaya organisasi. Dan yang ketiga itu apakah kode etik profesi bisa mempengaruhi atau dipengaruhi budaya organisasi? Jenis industri maksudnya apa ya? Bidang industrinya ya mungkin. Kode etik mungkin ya. Apakah kode etik bisa mempengaruhi budaya organisasi? Ya bisa. Jadi kenapa kode etik mempengaruhi budaya organisasi? Tadi karena ada irisan-irisan, ada irisan antara, ada overlapping budaya. Ya, ketika saya di FEB ya, padahal saya orang psikologi, gitu ya. Padahal saya orang psikologi. Psikologinya psikologi itu kan macam-macam ya, ada klinis, ada pendidikan, ada kesehatan gitu ya. Saya industri organisasi. Tanpa apa ya? Tanpa menutup kemungkinan gitu ya, tanpa menutup kemungkinan cara-cara saya mengajar, cara-cara transfer teori gitu ya, cara-cara saya menguji ya itu sedikit banyak ada overlap antara pengetahuan saya di bidang psikologi gitu ya dengan posisi saya di FEB. Begitu juga ketika saya kuliah ya, saya kuliah S3 di psikologi gitu ya. Sementara asal saya bekerja sebagai dosen FEB, FEB-nya di manajemen bisnis. Nah, cara-cara saya dalam menganalisa secara psikologi, yang mana psikologi itu sangat mikro gitu ya, sementara ekonomi dan manajemen sangat makro, itu akhirnya ada overlap dalam melakukan analisa. Gitu ya. Karena budaya-budaya saya di FEB terbawa ketika saya di psikologi. Nah, budaya-budaya saya di psikologi itu terbawa ketika saya di FEB. Itu makanya harus ada value. Ya, kita kan di sini semua masing-masing berasal dari bermacam-macam masyarakat. Ada lulusan ITB, ada lulusan UI gitu ya, ada lulusan UPI gitu ya, ada mungkin juga dari luar negeri. Masing-masing kan punya value sendiri gitu ya, punya belief ketika meneliti, punya belief ketika menguji. Nah, gimana caranya ini sub-sub budaya yang beda-beda ini bisa menjadi satu budaya inti ketika kita melakukan pengajaran, proses pembimbing, menguji gitu ya, biar tidak egosentris gitu ya. Nah, makanya konflik itu karena masing-masing sudah punya budaya yang tertanam. Kalau menurut saya, medlit di psikologi itu begini. Jadi saya harus terapkan di ekonomi manajemen begini. Nah, akhirnya tidak terbaur kan budayanya. Ya, jadi seperti itu. Karena masing-masing individu yang memiliki keanggotaan di berbagai macam masyarakat itu pasti membawa budayanya di dalam organisasi. Jadi organisasi itu benar-benar tidak mudah ya karena dia terdiri dari banyak manusia ya yang masing-masing manusia membawa banyak budaya. Gitu. Oke, Bu Nidia, ini kurang lebih 2 pertanyaan lagi ya, Bu Nidia. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Ros Patriani. Apakah budaya organisasi di perguruan tinggi juga harus diaplikasikan oleh mahasiswanya? Dan bagaimana jika budaya organisasi jarang sekali disosialisasikan kepada anggota organisasi, sehingga banyak anggota organisasi yang tidak mengetahui value atau budaya organisasinya? Jarang, A-nya banyak pasti ya, panjang. Jarang. Ya, itu bahaya ya. Kita ini kan dasarnya perilaku karena value. Ya, gimana kita bisa tahu harapan atasan kalau kita tidak tahu apa value yang diharapkan? Ya, pasti semua orang tanpa aturan. Ya, di lalu lintas kita nggak tahu kalau ternyata ada budaya berlalu lintas. Oh, ternyata harus pakai helm. Ternyata kalau berkendara itu harus lengkap, ada surat-surat dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan di organisasi. Kita nggak akan tahu arah organisasi. Karena budaya tadi sebenarnya turunan visi, misi, strategi, visi. Jadi, visi, misi, strategi, culture gitu. Jadi kalau culture yang nggak tahu, jangan-jangan visi, misi juga nggak hafal. Culture-nya aja nggak tahu, apalagi visi misinya gitu kan, karena itu sebenarnya kan diturunkan. Jadi tidak akan berbeda jauh antara culture dengan strategi, dengan misi dan visi, karena sebenarnya tadi organisasi itu dibentuk untuk tujuan manusia. Manusia punya tujuan. Oh, saya pengen
saya pengen jadi direktur perusahaan nih, makanya dia mendirikan perusahaan biar dia jadi direkturnya sendiri. Kemudian dia rekrut orang-orangnya untuk membantu tujuannya. Tujuannya siapa? Tujuannya dia. Tapi orang-orang yang dia rekrut itu kan juga punya tujuan lain. Kita bekerja itu kan ada yang cari uang, ada yang cari relasi, ada yang cari eksistensi gitu ya, ada yang cari manfaat gitu kan, masing-masing beda ya, karena tadi manusia itu punya mindset ya, punya mental program. Nah, bahayanya kalau manusia yang punya mindset beda-beda ini bergabung dengan orang yang identitasnya sama gitu ya, akhirnya jadi kolektif mental program gitu ya, yang misalnya dalam sebuah perubahan itu ada orang yang resisten, ada orang yang readiness ya. Orang-orang yang resisten ngumpul dengan orang-orang yang resisten. Readiness kumpul dengan orang yang readiness. Itu yang akhirnya ada sub budaya terselubung. Ya, jadi memang kita bisa memahami budaya kalau kita memahami masyarakat. Ya, jadi kajian budaya itu bukan kajian individu karena budaya itu menempel di masyarakat. Ya, jadi budaya itu terbentuk pada masyarakat, bahkan disebut masyarakat itu sebagai locus of culture ya, karena tempat berkembangnya sebuah budaya. Oke. Jadi kalau sampai jarang sekali disosialisasikan tentang value ya bahaya gitu ya. Jadi tidak akan ada arah buat si organisasi. Betul sekali Bu Nidia. Oke Bu Nidia, ini karena keterbatasan waktu, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan tutup pertanyaan kita untuk SOT pada siang hari ini dari alumni MBTI, Bu Nidia. Mungkin pernah diajar oleh Bu Nidia juga nih, Muhammad Irfan ya. Saat ini sudah bekerja di Badan Pengusahaan Batam dan dia bertanya untuk mendukung perubahan budaya organisasi ke arah yang lebih baik, kira-kira sebaiknya berapa lama SDM yang ada harus dilakukan rotasi, Bu? Sehingga biar bisa melebur dengan budaya organisasi yang dituju. SDM dilakukan rotasi? Iya, agar bisa lebih melebur ke budaya organisasi. Sebenarnya kalau rotasi itu dasarnya bukan buat meleburkan budaya ya. Kalau budaya melebur itu, rotasi itu bagian dari struktur ya. Itu bagian dari hard system organisasi. Jadi kalau misalnya ada 7S McKinsey, itu struktur, sistem, strategi, itu hard system. Ya, sementara skill, kemudian staff, ya, kemudian share value itu adalah soft system. Ya, jadi sebenarnya agak dua hal yang berbeda, ya, tapi itu menjadi satu kesatuan bagian dari arsitektur organisasi. Jadi berapa lama orang dirotasi, bukan rotasinya gitu, tapi seberapa intens orang harus disosialisasi terkait budaya agar orang tersebut melebur dengan budaya. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Jadi sosialisasinya, intensitasnya, misalnya bagian sosialisasi itu kan misalnya bisa sebelum kita masuk kantor gitu ya, sebelum kita mulai bekerja kita doa bersama, kemudian kita yel-yel ya, kemudian ada logo-logo dipasang, visi misi dan lain sebagainya, atau mungkin diingatkan oleh leader ya, terus menerus sosialisasi seperti itu. Jadi bukan rotasinya, tapi intensitas sosialisasi budaya agar orang melebur dalam budaya organisasi. Baik, terima kasih banyak Bu Nidia atas pemaparannya yang sangat jelas. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta, baik dari internal maupun eksternal Telkom University. Ada beberapa pertanyaan Bu Nidia yang masih belum terjawab, namun karena keterbatasan waktu mungkin nanti bisa lewat WhatsApp atau email ya Bu Nidia. Sebelumnya kami akan menyampaikan juga bahwa dalam 2 hari ke depan, tanggal 26 Juni, akan ada SOT yang akan disampaikan oleh Bu Risris Rismayani dengan tema Managing Portfolio Product. Ini akan dilakukan di pagi hari, jam 9:30 sampai kurang lebih jam 11. Kemudian siang harinya itu akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Wiwin Aminah yang mengangkat tema pembukuan sederhana untuk startup dan UMKM. Itu dimulai jam 1:30 sampai kurang lebih sama dengan kita hari ini ya, jadi mungkin sekitar jam 3. Kemudian tanggal 29 Juni di pagi hari
ada dari Ibu Indrawati yang akan menyampaikan berkaitan dengan pengelolaan data dengan Smart PLS 3, dan di siang harinya nanti ada Ibu Dr. Maria Sugiat yang akan menyampaikan materi berkaitan dengan sosial media marketing. Kami berharap Bapak Ibu dapat bergabung kembali bersama short online training dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Namun sebelum kita tutup, secara keseluruhan mungkin kita akan mengambil foto bersama-sama. Saya persilakan Pak Asep untuk memandu pengambilan foto kali ini. Baik, Bu, terima kasih. Mungkin sambil Pak Asep ini saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, baik internal yang sudah hadir, dan juga Bapak Ibu yang eksternal yang sudah berkenan untuk berdonasi di acara kami hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan saya, ada yang dari Universitas Bengkulu, kemudian ada Ibu Dewi Handayani, ini Wakil Rektor 2 UP 45 Jogja, terima kasih untuk kehadirannya, dan juga dari beberapa teman saya di Universitas Diponegoro di Semarang, terima kasih. Dan ibu-ibu bapak lain yang mungkin saya juga belum kenal di sini, terima kasih banyak. Ya, Ibu, sama-sama. Baik, kita akan mulai sesi foto bersamanya. Mungkin tampilannya berbeda dengan yang di Bapak Ibu ya, tampilan di saya. Jadi ada dua halaman. Mohon kesediaan untuk 2 kali take. Dipersilakan untuk menampilkan kameranya bagi yang bersedia. Mohon izin ya, kita akan mulai. 1 untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, oke. Kita mulai ya. Baik, 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Asep. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam short online training pada hari ini. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nidia. Terima kasih Bu Nidia, Bu Fetty, dan Bapak Ibu bertiga di ruangan Terima kasih Bu Nidia, terima kasih. Terima kasih Bu. Sini. Izin ya, sebentar ya. Ya, Bu. Sambil Bu Nidia. Pak Ridwan sama jauhan distancing sama Pak Reza tuh ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan terus. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Pokoknya Bu Nidia, terima kasih. Sadayana, hatur nuhun. Hatur nuhun Bu Rina. Terima kasih. Lu nggak mau difoto sih? Ya, makasih ya. Oh, See you. Aku live dulu. Titin. Ada Titin. Terima kasih Wi. Untuk materi dan e-certificate nanti akan dikirimkan ke email masing-masing ya Bapak Ibu. Dan materi ini juga nanti mungkin akan bisa disaksikan lagi di channel YouTube kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih nih. Udah nggak ada English. Ya, udah. Mbak Esi, makasih. Dadah. Live ya. Dadah. Bagus, Nit.